Menjelang arus mudik Lebaran 2016, berbagai persiapan tengah dilakukan di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Julita Telom Banua dan juru kamera Amin Subarka langsung dari Terminal Kampung Rambutan. Julita, dari pantauan Anda bagaimana persiapan dari Terminal Kampung Rambutan menghadapi arus mudik kali ini? Ya, halo Carlos dan juga pemirsa. Untuk pemudik yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan ini tentu saja sudah terlihat sejak pagi tadi, di mana untuk keberangkatan paling pagi itu ada yang jam 3 pagi, untuk paling malam itu ada pukul 23 malam ke berbagai daerah tentunya, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga bahkan Sumatera. Namun memang untuk keramaian ini belum tampak signifikan, melihat ini masih H-10, di mana masih banyak penumpang yang memilih nantinya untuk datang ke kampung halaman lebih dekat dengan hari Lebaran. Jika kita melihat data hingga pagi tadi, yaitu tepatnya pada pukul 8, itu bus yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan itu adalah 412, sementara untuk jumlah penumpangnya adalah 2076. Dan jika melihat dan dibandingkan dengan data pada tahun lalu, itu adalah bus 363, sementara untuk penumpang adalah 847. Nah, jika melihat angka ini memang untuk keberangkatan itu masih sangat banyak yang pada tahun ini, dan diperkirakan masih akan terus meningkat karena ini akan semakin dekat dengan hari Lebaran, maka akan semakin banyak penumpang yang berangkat melalui Kampung Rambutan ini. Namun jika dibandingkan dibandingkan dengan yang tiba ataupun penumpang yang datang dari berbagai daerah, ini masih lebih rendah, di mana untuk yang tiba itu adalah 7.205, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada H-10 ini arus mudik melalui Terminal Kampung Rambutan belum terlihat signifikan. Nah, untuk kesiapan dari bus-bus yang memang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan ini, lebih jelasnya bersama saya sudah ada Kepala Terminal Akap dari Kampung Rambutan, ada Bapak Emerald August. Ya, Bapak, katanya di sini secara bertahap dan setiap harinya terus dilakukan pengecekan kepada sopir dan juga bus ya, Pak. Itu bagaimana, Pak, pengecekannya? Baik. Terima kasih. Saya jelaskan bahwa setiap kendaraan yang mau berangkat untuk angkutan Lebaran ini, kita sudah melakukan ramcek dari tanggal 6 Juni kemarin sampai saat ini. Itu bekerja sama dengan Kementerian dan Dinas Perhubungan. Mana yang dicek itu adalah kendaraan yang siap jalan dan mengangkut saudara-saudara kita ke daerah. Itu yang dicek, itu seperti kesiapan layak jalannya kendaraan itu. Oke, meliputi apa saja, Pak? Bisa dijelaskan lebih rinci, misalnya ada perlengkapan seperti kotak kesehatan atau apa saja yang diperiksa oleh Dinas Perhubungan, Pak? Baik, kan ada 3 kategori. Yang layak jalan itu yang sedang, berat, sedang, ringan. Kalau yang berat seperti yang tidak punya rem tangan, remnya belum. Nah, nanti kan dicek di sana, ada di posko PKB namanya. Nah, para penguji kita nanti mengecek kesiapan bis itu seperti yang tadi saya katakan, yang berat, sedang, ringan. Nah, kalau yang ringan itu masih bisa jalan. Tapi kalau yang berat seperti tidak ada rem tangannya tidak ada, speedometer, itu kita ban vulkanisir, depannya vulkanisir dan kaca pecah, itu pasti kita tindak dengan dikandangin. Tapi kalau yang sedang seperti tidak ada perlengkapan, kita hanya tilang dan kita kasih tilang untuk ke pengadilan, dan besok kalau mau mengikuti angkutan Lebaran mereka harus melengkapinya. Oke, ini terus dilakukan hingga pada hari ini ya, Pak ya? Oke, baik. Untuk supir ini katanya juga ternyata ada pos kesehatan untuk supir. Ini tujuannya apa sih, Pak? Baik, di sini kita menyiapkan 3 posko kesehatan, posko PKB, dan posko nanti urin. Nah, kalau diantaranya itu kita cek, kalau untuk kesehatan itu kan untuk ada posko kesehatan yang melayani masyarakat yang apabila nanti kurang sehat, kita disiapkan dokter di sini untuk diobatin. Dan untuk supirnya, nah, untuk pengemudinya itu kita cek kesehatannya layak apa tidak layak. Itu kan ada yang lulus bersyarat dan tidak layak. Tidak lulus. Berarti kan kalau lulus dia boleh jalan.
karena dicek di sana gula darahnya, tensinya, darahnya tinggi apa tidak. Nah di situ dokter lah yang memang kata dokter ini boleh jalan apa tidak dari hasil tes kesehatan itu. Oke, dan katanya rencananya BNN bakal datang ke sini untuk mengetes tentang narkotika begitu kepada supir, Pak? Baik, rencananya BNNP akan gabung di Terminal Kampung H-7. Nah di situ kita bisa ngecek nanti para kesehatan dari BNN untuk ngecek supirnya itu narkoba apa tidak. Apabila nanti kena narkoba, nah dari pihak BNN lah yang akan melanjutkan kasus selanjutnya kita serahkan. Baik Pak. Nah kalau untuk peningkatan dari penumpang dari Kampung Rambutan ini tahun lalu itu terjadi pada H-5 ya kira-kira, sementara untuk puncak itu adalah H-2. Nah untuk pada tahun ini diprediksi kapan Pak? Sama seperti tahun-tahun yang lalu saya diprediksikan ada di H-5 sampai H-3 itu ada peningkatan, tapi puncaknya biasanya itu di H-2. Tapi kita lihat juga kemarin ada kenaikan 12% dari tahun dibandingkan tahun yang kemarin. Dan hari-hari biasa, kalau hari biasa itu kita sekitar 900 sampai 1000 kalau hari Minggu. Nah ini kan bisa sampai 2000. Nah itu berarti kan ada peningkatan dibandingkan dari tahun-tahun yang kemarin itu ada 12%. Oke baik, terima kasih Pak Emerald. Ya begitu pemirsa dan juga Carlos, bahwa pada hari ini H-10 memang belum banyak terlihat para pemudik untuk pergi ke daerah masing-masing untuk merayakan Lebaran, di mana untuk arus mudik itu diperkirakan akan terus meningkat pada H-5 dan puncaknya adalah H-2. Dan tentu saja diharapkan para penumpang dan supir ataupun pengemudi ini terus waspada pada arus mudik untuk mewujudkan keinginan dari Kementerian Perhubungan, yaitu zero accident arus mudik Lebaran 2016. Carlos. Ya, ada Julita Telombanua dan Amin Subarka melaporkan geliat arus mudik yang mulai terlihat di Terminal Kampung Rambutan. Terima kasih Julita.